Informasi pertama, Saudara, setelah kemarin Presiden menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua, mulai hari ini seluruh tenaga kesehatan di sejumlah wilayah juga mulai menerima suntikan dosis kedua. Salah satunya di Puskesmas Setiabudi, Jakarta. Meski demikian, masih ada juga tenaga kesehatan yang baru menjalani suntikan dosis pertama. Dan sejauh ini tak ada penerima vaksin yang merasakan efek samping yang berat. Kekebalan terhadap COVID-19 dari vaksinasi membutuhkan waktu dan butuh 2 suntikan dosis vaksin agar kekebalan penuh bisa terbentuk. Hari ini puluhan tenaga kesehatan menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Puskesmas Setiabudi, Jakarta. Pemerintah pun membuka akses seluas-luasnya agar seluruh tenaga kesehatan yang belum divaksinasi untuk mendaftar ke fasilitas kesehatan agar target cakupan vaksinasi COVID-19 bisa segera rampung dalam 1 tahun ke depan. Meski demikian, di sejumlah fasilitas kesehatan lain, program vaksinasi belum genap 2 pekan. Di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, proses vaksinasi baru memasuki hari ke-9. Per pukul 10 Kamis pagi tadi, sudah ada 883 tenaga kesehatan yang divaksinasi tahap pertama. Syaratnya, tenaga kesehatan yang divaksin harus membawa nomor induk kependudukan dan nomor telepon, serta kode bar pendaftaran melalui Kemenkes. Sebelum divaksin, tenaga kesehatan juga harus lolos screening atau cek kesehatan. Sebagian tenaga kesehatan hari ini menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Puskesmas Setiabudi, Jakarta, dan ada rekan Dani Saputra di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Kita sapa Cindy terlebih dahulu. Selamat siang Cindy, sudah 2 pekan program vaksinasi ini berjalan. Seperti apa kendala yang dihadapi dan bagaimana keberjalanannya di sana? Ya, Astrid, kalau dari klaim Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi tidak ada kendala khusus. Tapi diakui bahwa dari dosis atau kuota yang disediakan pada setiap harinya, yaitu 60 dosis per hari, belum memenuhi kuota atau belum tercapai. Untuk di Puskesmas Kecamatan Setiabudi ada 923 tenaga kesehatan yang terdaftar untuk melakukan vaksinasi. Tapi hingga kemarin atau hingga tadi pagi pukul 7 pagi, baru ada 224 tenaga kesehatan yang mendaftar. Itu pun tidak semuanya dapat ditindaklanjuti dengan proses vaksinasi. Karena ketika mereka melakukan screening kesehatan, ada yang ternyata kondisinya tidak prima. Misalnya ada yang demam, tensinya tinggi, memiliki penyakit komorbid atau bahkan positif COVID-19, sehingga yang sudah dilakukan vaksinasi hingga kemarin atau hingga tadi pagi pada pukul 7 baru ada 181 tenaga kesehatan. Jumlah ini memang masih jauh juga dari jumlah tenaga kesehatan yang terdaftar, tadi disampaikan oleh Kepala Puskesmas. Salah satu alasannya bisa jadi karena mekanisme dari vaksinasi itu sendiri. Jadi pada tahap pertama, mekanismenya adalah tenaga kesehatan yang sudah terdaftar, mereka akan mendapatkan SMS Plus, kemudian mereka melakukan registrasi, mendapatkan e-tiket untuk ditunjukkan kepada petugas. Di sana mereka juga menentukan secara spesifik hari apa melakukan vaksinasi dan juga jamnya. Ada kemungkinan tenaga kesehatan yang belum melakukan vaksinasi ini baru terjadwalkan besok dan juga hari selanjutnya. Sementara untuk tahap vaksinasi kedua ini mekanismenya lebih sederhana, yaitu selama mereka nomor induk kependudukan yang terdaftar dalam Pikir BPJS, mereka bisa melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan mana saja yang melayani vaksinasi itu. Bahkan di sini tadi disampaikan, bagi para tenaga kesehatan bisa langsung datang menunjukkan nomor induk kependudukannya, nanti bisa dicek oleh tenaga kesehatan dan jika memang terdaftar bisa langsung divaksinasi pada hari ini juga. Kalau dari jumlah tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi tahap awal di 14 Januari 2021 itu ada 26, artinya jumlah itu yang setidaknya terdaftar juga pada hari ini untuk vaksinasi tahap 2. Tapi hingga tadi pagi ada 83 tenaga kesehatan yang terdaftar, ini gabungan dari tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi tahap 1 dan juga tahap 2. Memang lebih banyak daripada kuota yang disediakan, tapi ini masih bisa ditangani mengingat Puskesmas ini memiliki stok untuk nantinya juga didistribusikan. Selain itu juga karena sebelum-sebelumnya ada kuota yang tidak terpenuhi, jadi bisa menggunakan dosis itu. Lebih lengkap berikut pernyataan dari Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Karena pada awalnya tenaga kesehatan itu mereka bisa memilih hari dan tanggal serta jam kapan mereka akan dilakukan vaksinasi. Tapi dengan adanya program percepatan yang diarahkan oleh
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sehingga dipercepat. Kalau untuk proses registrasinya tidak ada kesulitan, kemudian sampai saat ini alhamdulillah tidak ada tenaga kesehatan yang mendapatkan efek samping yang cukup serius. Sebanyak 3.762 vaksin juga disiapkan untuk nantinya didistribusikan ke puskesmas dan juga rumah sakit swasta yang berada di wilayah Kecamatan Setiabudi. Tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi tahap 2, tapi juga bagi tenaga kesehatan yang belum melakukan vaksinasi tahap pertama. Astrid. Cindy, tadi disebutkan oleh Kepala Puskesmas bahwa tidak ada efek samping berat yang dirasakan tenaga kesehatan. Tapi apa yang dirasakan para tenaga kesehatan sesaat setelah divaksinasi? Sejauh ini dari para tenaga kesehatan yang kami wawancarai, tidak ada keluhan berat yang mereka rasakan selain pegal-pegal di lengan yang dilakukan penyuntikan. Karena mereka juga adalah tenaga kesehatan, mereka juga kemudian lebih paham terkait persiapan-persiapan yang harus mereka lakukan jelang melakukan vaksinasi. Seperti misalnya istirahat yang cukup, makan sebelum divaksin, kemudian juga tidak boleh demam dan lain-lain. Dari pernyataan mereka sejauh ini tidak ada pantangan khusus menjelang vaksinasi tahap kedua, selain harus tetap menjaga protokol kesehatan. Mereka tetap dapat melakukan kegiatan mereka sehari-hari tanpa adanya gangguan maupun juga gejala tertentu. Berikut juga akan kami hadirkan pernyataan dari tenaga kesehatan yang hari ini melakukan vaksinasi. Percaya aja karena pemerintah ini sudah pasti menyortir hal yang terbaik untuk kita. Kalau kita tidak tergerak untuk vaksin, pandemik ini juga nggak selesai gitu. Jadi harus kita start, kita putus rantai penyebarannya, jadi COVID-nya akan kelar. Kalau enggak, pandemiknya nggak usai-usai. Sejak vaksin pertama, ya biasa kita kalau vaksin tentu ada nyeri lokal di tempat penyuntikan. Biasanya bertahan sekitar sampai 1-2 hari. Alhamdulillah di vaksin pertama kemarin cuma dirasakan nggak sampai 1 hari dan setelahnya mereda. Enggak sih, yang penting nggak deg-degan aja, itu aja. Karena kita sudah tahu bahwa vaksin ini aman dan halal, dan kita ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk membantu percepatan dalam mengakhiri pandemi ini, sehingga sekalian juga kita informasikan kepada masyarakat nanti yang juga akan menjadi target vaksin nanti, bahwasanya vaksin ini aman dan halal. Di sini nanti setelah mereka dilakukan vaksinasi, mereka juga akan menerima bukti vaksin, kemudian mereka akan diminta untuk menunggu selama 30 menit. 30 menit itu diperuntukkan untuk observasi bagi tim petugas kesehatan di sini untuk melihat apakah para tenaga kesehatan yang divaksin mengalami atau ada gejala-gejala tertentu. Astrid. Cindy, tenaga kesehatan sudah, lalu kapan masyarakat umum bisa divaksinasi dan seperti apa mekanismenya? Rencana dari Presiden Joko Widodo kemarin disampaikan adalah pada pertengahan Februari 2021 mendatang. Memang untuk prioritas penerima vaksin pertama adalah tenaga kesehatan, dokter dan juga perawat, kemudian nantinya disusul oleh aparat TNI Polri, pelayan publik, dan juga nanti untuk masyarakat umum bisa secara bersamaan. Sampai kemarin kurang lebih ada 250.000 tenaga kesehatan yang sudah divaksin. Pemerintah juga tapi punya target untuk meningkatkan realisasi vaksin, apalagi dengan sumber daya vaksinator 30.000, puskesmas 10.000 dan juga rumah sakit 3.000, sehingga targetnya adalah pemerintah atau jumlah orang yang bisa divaksin per harinya mencapai 900.000 hingga 1 juta orang per harinya. Mekanismenya untuk di puskesmas Kecamatan Setiabudi untuk menjelang vaksinasi bagi masyarakat umum ini memang belum terlihat secara signifikan karena masih menunggu juga arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi seperti apa nanti mekanismenya. Tapi kalau untuk mekanisme bagi tenaga kesehatan di sini yang memang masih menjadi prioritas juga bagi puskesmas, ketika mereka datang, mereka melakukan registrasi awal, kemudian mereka akan di-screening kesehatannya, baru bisa melakukan vaksinasi, kemudian diberikan bukti sudah melakukan vaksinasi dan juga mereka akan diminta 30 menit untuk observasi lanjutan. Astrid. Baik, terima kasih Cindy. Dari Puskesmas Setiabudi, kita bergeser ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada Dani Saputra di sana. Selamat siang, Dani. Ada kendala khusus yang dihadapi dalam proses vaksinasi COVID-19 di Wisma Atlet, Dani? Selamat siang Astrid, masuk ke hari ke-9 proses vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Belum ada
kendala secara spesifik yang ditemukan gitu dari pihak Wisma Atlet ataupun dari pihak Kemenkes seperti itu yang melihat ataupun mengawasi jalannya proses vaksinasi di Wisma Atlet masuk ke hari ke-9 mulai dari tanggal 19 Januari yang lalu. Ini sudah ada 883 tenaga kesehatan yang sudah menerima suntikan pertama vaksin. Walaupun di beberapa tempat ada dilaporkannya sejumlah kendala seperti itu, misalkan ini pada masalah pendataan. Namun kalau misalkan di Wisma Atlet tadi saya sempat tanyakan kepada salah satu pihak yang in charge ataupun mengawasi jalannya proses vaksinasi di Wisma Atlet, hingga saat ini belum ada kendala secara spesifik termasuk pada pendataan. Kenapa? Karena satu, ini jalannya ini sinkron data untuk penerimaan vaksin tahap pertama dan juga tahap kedua ini sinkron dengan database tenaga kesehatan yang berada di Wisma Atlet hingga saat ini. Kalau terdaftar ada sekitar kurang lebih 2.600 tenaga kesehatan yang nantinya akan menerima vaksin dan sekitar jumlah itulah nantinya yang akan menerima vaksin seperti itu nantinya pada saat disuntikan pertama ataupun suntikan kedua. Dan juga yang cukup memudahkan dari pendataan untuk vaksinasi ini adalah karena Wisma Atlet hingga saat ini masih sifatnya tertutup untuk pemberian vaksin, hanya untuk tenaga kesehatan di Wisma Atlet, belum menerima ataupun menerima tenaga kesehatan yang nantinya akan melakukan vaksinasi di Wisma Atlet dari luar, seperti itu, Astrid. Vaksinasi di Wisma Atlet masih tertutup hanya untuk tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Bagaimana dengan okupansi, Dani, atau tingkat keterisian Wisma Atlet hari ini di sana? Ya, hingga saat ini untuk tower utama 4567 maksud saya yang sedang dioperasikan di dalam Wisma Atlet ini sedang berada di angka 3.643 pasien yang sedang dirawat. Terlihatnya agak turun dari beberapa hari sebelumnya, namun itu bukan karena adanya turunnya jumlah pasien yang masuk ke Wisma Atlet, namun dialihkan ke tower di Pademangan, yaitu ada di tower 8 dan juga di tower 9. Namun walaupun terlihat turun di tower 4, 5, 6 dan juga 7, di tower 9 yang baru saja sekitar seminggu dibuka dengan kapasitas 1.746, perlu dicatat, Astrid, sudah ada 1.200 pasien yang masuk. Itu baru seminggu dibuka. Maka itu yang perlu diperhatikan tentunya oleh Wisma Atlet ini adalah apabila nantinya terlihat kenaikan lonjakan beberapa hari ataupun beberapa waktu ke depan, maka opsi untuk membuka tower lainnya ini tidak di rule out ataupun tidak ditutup, dengan juga mengikuti tidak hanya dibukanya tower, lalu juga ada penambahan tenaga kesehatan tentunya untuk mendukung jalannya proses isolasi ataupun proses penanganan pasien di tower yang baru kalau misalkan terlihat adanya kebutuhan di beberapa waktu ke depan, Astrid. Terima kasih Dani Saputra, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, dan sebelumnya ada Cindy Permadi di Puskesmas Setiabudi Jakarta. Terima kasih.